Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, ya, di Bung Dev Channel. Hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang Fast Python dan MySQL-nya. Hari ini kita akan belajar membuat endpoint untuk melakukan login. Jadi di part 11 kemarin kita telah membuat yang namanya super admin, ya, di mana kita telah membuat sebuah email dan passwordnya dengan sebuah library, ya, library yang di mana dia bisa melakukan generate password dan dia juga bisa melakukan cek password. Dan di sini kalau kita cek di usernya, si workseg ini dia memang menciptakan password dengan generate passwordnya dan cek password untuk kita nanti ketika kita login, ya. Makanya kita kemarin telah membuat yang namanya dev check password, di mana dia ngecek password yang diinputkan dengan password yang ada di tabel database kita. Nah, sekarang kita harus melakukan instalasi dulu, ya, karena ketika login ini kita lakukan instalasi yang namanya library Flash JWT Extended. Jadi si library ini, ya, kan kita gunakan untuk melakukan create kode JWT kita. JWT adalah JSON Web Token. Jadi prinsip kerja dari si JSON Web Token ini adalah ketika user nanti menginputkan username dan passwordnya, nah pada studi case kita adalah email dan password gitu, ya. Nah, dimasukkan dengan metode post ketika login, nah nanti dia akan mengirim ke server. Nah, ketika data yang diinputkan benar, maka nanti server secara otomatis melakukan generate kode JWT itu. Nah, kode JWT itu nanti kita akan gunakan, ya, nanti kita akan simpan di React.js kita, state React.js kita, ataupun use context kita. Nah, nanti ketika kita ingin mengakses sebuah endpoint khusus yang memang terproteksi, di mana dia harus menggunakan JWT, kita bisa menggunakan JWT ini. Nah, hari ini kita akan belajar membuat itu. Jadi, langkah pertama adalah kita melakukan install, ya. Instalasi namanya, ini tutup dulu, ya, dengan Ctrl C di pip 3 ini, ya, install Flash JWT Extended, ya. Oke. Nah, setelah selesai kita melakukan install Flash JWT Extended, nah, teman-teman silahkan buka yang namanya file.env nih. Nah, .env ini isinya adalah kita akan membuat yang namanya JWT secret. Nah, JWT secret ini JWT underscore secret. Jadi si JWT ini membutuhkan yang namanya kode rahasia nih, teman-teman, agar ketika kita jerat JWT ini benar-benar aman gitu, ya. Kita boleh menggunakan XXX misalnya. Nah, bebas, ya, kalau saya lucuh lah misalnya, ya. Boleh-boleh teman bebas aja menggunakan ininya. Nah, setelah kita definisikan di JWT ini, ya, sekarang kita menuju ke file config Python. Nah, di file config Python ini kita harus panggil tuh. Nah, panggil JWT yang telah kita buat tadi di .env-nya. JWT underscore kita buat secret key, ya. Jadi gini. Di string, ya. Jadi os.environ seperti biasa .get, ya. Tadi apa namanya di env? JWT secret, ya. Saya bisa saja, ya, teman-teman, di config, ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi sudah saya masukkan di config-nya. Teman-teman, config ini dimana dipakai di yang namanya init.python, ya. Dia memang pp.config, dimana file yang kita gunakan untuk aplikasi kita adalah config.python. Jadi teman-teman buka init.python. Nah, sekarang kita setting di mana kita harus mengimport dulu Flash JWT Extended yang telah kita install sebelumnya. Jadi dengan cara from Flash, ya, JWT kemudian Extended, ya. Nah, dari mana? Dari import, ya, dari library Flash JWT Extended kita import, namanya adalah JWT Manager. Nah, kita akan mengimport JWT Manager ini agar kita ketika login bisa melakukan create kode JWT-nya, ya, JSON Web Token-nya. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita buat, ya, JWT adalah, nah, JWT Manager
JWT Manager. Nah, apa di app-nya? Jadi si app ini akan dikonfigurasi sama yang namanya JWT Manager. Oke, sudah ya. Sekarang berarti kita tinggal kemana nih? Ke user controller ya, untuk menciptakan yang namanya login ya, login, fungsi login. Namun sebelumnya kita harus import dulu ya dari library-nya, library JWT-nya. Class JWT extended, kita melakukan import semua fitur-fitur yang ada di dalamnya ya. Jadi semua fitur yang ada di Flash JWT extended kita import semua. Lalu kita import datetime. Nah, tujuan datetime ini nanti kita akan gunakan untuk membuat expire tokennya. Misalnya token itu akan expire berapa lama gitu ya. Misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nanti kita akan gunakan datetime. Di bawah buat admin saya akan jadi karena buat adminnya hanya kita gunakan 1 kali ya untuk membuat akun super admin, jadi kita komentarin saja seperti ini. Nah, di bawahnya saya akan membuat sebuah function. Oh iya, teman-teman, kalau mau nanti ke depannya ingin membuat admin baru lagi, tinggal aktifkan saja ya di si fungsi ini dan di rutenya. Nah, ini juga saya create-nya saya komentarin dulu ya, karena saya tidak pakai, hanya dipakai sekadar. Ketika nanti kalian butuh lagi, tinggal diaktifkan saja dan dipanggil seperti pada video ke-11 gitu ya. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, di sini saya akan membuat sebuah fungsi namanya login. Fungsi login ini kita biasa pakai try and catch ya. Bukan catch ya, tapi namanya kalau di sini accept ya. Sorry. Nah, sekarang ketika login, apa sih yang kita gunakan ketika login? Nah, karena kita tidak memanfaatkan username ya, kalau kita cek di tabel ini, di tabel user kita hanya membutuhkan email dan password. Jadi nanti ketika login itu yang ditanya adalah email dan passwordnya gitu ya, email dan passwordnya. Oke, seperti ini ya. Oke, email ya sama dengan request dot form ya dot get gitu ya, dot get. Nah, jadi apa yang di get adalah email. Nah, email, lalu saya juga butuh password ya. Password sama dengan request.form.get password ya. Password gini. Jadi telah diambil. Nah, pertama kali kita akan membuat sebuah variabel di mana dia itu akan ngecek ya dengan query filter biasa, query filter dengan filter by, di mana filter by ini dia akan ngecek apakah email yang dimasukkan oleh user ada nggak sih di tabel ini gitu ya, di tabel database ini ada nggak email ini gitu. Jadi kan user kan login nih, dia masukkan email, ada nggak emailnya gitu ya, terdaftar nggak emailnya. Nah, hanya filter by email, nanya email, kemudian kita first ya seperti ini, first gini. Oke, setelah di first, nah kita akan cek nah di user. Jika usernya tidak ada, bahwa email itu tidak ada, kita returnkan responsnya ya dengan responnya. Oh ya, ini belum diimport ya requestnya, jadi responsnya kita import di sini ya. Kita sudah ya, seperti sudah ya. Bed request. Nah, respond dot bed request mana bed request? Nah, ini ya, sip. Jadi kita respond dot bed request gitu ya. Dimana kita akan berikan pesan bahwa tidak email tidak terdaftar gitu ya. Email tidak terdaftar karena ketika dilakukan filter ternyata emailnya tidak ada gitu ya. Nah, selanjutnya ketika ternyata emailnya sudah ada, kita cek lagi nih dengan ngecek passwordnya ya. Jika user dan ngecek passwordnya, jadi dicek lagi passwordnya benar nggak, sama nggak yang ada di tabel itu, sesuai nggak email ini dengan passwordnya. Nah ini makanya cek password dulu ya. Nah ketika tidak ada gitu ya, tidak ada
user dengan password yang sama, seperti biasa kita akan return ya dengan response .get request lagi. Kita tampilkan array kosong ya. Kemudian kita bilang bahwa kombinasi password salah gitu ya, seperti ini saja ya. Nah, ini kita sudah ngecek dengan kondisi apakah emailnya ada dan passwordnya cocok atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tampung data ya dengan data yang diinputkan ini dengan single transform nih. Jadi kita akan pakai dulu nih single objeknya. Nah, kita pakai saja fungsi ini. Nah, kita buat di atasnya ya mungkin ya. Nah, ini single object saja. Mana single object? Nah, kita pakai yang ini aja ya, yang ini. Kita pakai single object di mana nanti data yang tampil itu adalah ID, name, dan emailnya saja ya. ID, name, dan emailnya saja. Oke, jadi ID yang name dan email gitu ya. Nah, jadi nanti data yang diinputkan ini akan kita tampilkan dalam bentuk data array object. Ini seperti ini. Jadi data sama dengan kita login ya tadi ya, login kan. Jadi kita single object, datanya adalah user. Ini data ini, user ini kita akan tampilkan dalam single object. Kita format menjadi seperti ini. Jadi nanti di endpoint-nya, respon REST API-nya adalah seperti ini. Oke, datanya sudah kita transform, kemudian kita buat expires. Ya, expires itu kita buka datetime ya, library yang kita ini tambahkan di atas ya. Nah ini expired untuk JWT tokennya. Jadi si JWT token ini bisa kadaluarsa nih teman-teman. Jadi kita bisa buat expire date-nya, misalnya pakai time delta. Nah, berapa hari? Nah, kalau saya bikin misalnya dari 1 hari saja. Gini. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat namanya expires refresh. Nah, ini buat apa? Ini untuk refresh token. Jadi ketika token yang pertama kali dibuat setelah login, gitu ya, nanti kan ada 2 arsa. Jadi nanti user harus ada pembaruan token. Nah, kita atur juga nih. Jadi kita buat berapa hari nih, maksudnya refresh-nya gitu ya. Si token ini refresh-nya bisa buat bertahan berapa lama ya. Jadi delta time ini sama time delta gini. Saya buat dice-nya sama dengan 3 hari gini. Nah, kemudian si akses tokennya, jadi akses token yang tergenerate oleh si JWT ini bisa kita buat dengan sebuah fungsi namanya create ya, namanya adalah access underscore token. Nah, dari mana? Dari data yang telah kita inputkan, yang telah di transformkan ya, kemudian fresh-nya sama dengan true, lalu expires deltanya, expires delta sama dengan expires ini. Nah, di sini refresh tokennya adalah kita juga bisa memanggil namanya create. Namanya create refresh underscore token nih. Nah, jadi selain kita membuat token, kita juga bisa namanya membuat refresh token. Nah, dari mana? Dari datanya. Lalu expires delta-nya adalah dia dari expired refresh. Expired refresh. Oke, kemudian kita returnkan dalam bentuk response ya, success ya. Success di mana kita akan tampilkan datanya, yaitu data yang setelah kita transform dengan single object, lalu akses token. Nah, akses token
Tokennya kita pakai akses token, lalu refresh token. Nah, refresh token. Nah, jadi mana dari refresh token? Nah, seperti ini kita tampung. Setelah itu pesannya, kalau selesai kita sukses gitu ya, sukses ini. Oke, sudah. Kalau kita telah berhasil membuat JWT tokennya, lalu karena kita tadi sudah try, gini ya, berarti tinggal accept ya, exception as gitu ya, lalu kita print kesalahannya. Nah, mungkin saja kita ketika login kita ada kesalahan, error dan sebagainya, nanti kita tampil kesalahannya dengan melakukan print atau tangkap kesalahannya di print ini. Mungkin nanti kita tampil di konsol login. Oke, kita sudah punya login. Nah, tinggal kita ke rutenya. Di mana rute ini bisa kita panggil dengan membuat rute baru. Nah, rute baru mungkin di sini ya, di user controller routes. Oh ya, di sini saja. Kita bikin rute namanya kita buat namanya login saja, samain ya, endpointnya sama. Jadi kita rutenya login ya, jadi localhost 5000 login. Tuh. Untuk metodenya login, lalu nya adalah login. Kalau metodenya login karena kita mengirimkan data berarti post ya, post. Oke, post. Nah, kita definisikan login ya. Jadi langsung kita return saja dari fungsi yang ada kita telah buat terakhir di user controller, yaitu login. Nih. Seperti ini ya. Jadi ini rutenya dia manggil fungsi login yang telah kita buat di user controller tadi ini. Nah, login. Dia email dan password. Oke, kita coba flash, kita run kembali ya. Kita jalankan port 5000-nya. Kita buka dengan menggunakan Postman ya. Postman lagi ya. Tadi kita telah menggunakan Postman. Oke, kita pakai Postman lagi untuk ngetes apakah login kita telah berhasil atau masih ada error. Oke, kita tunggu sebentar Postman-nya. Nah, terakhir ini ya, dia menggunakan email ini dan password ini. Jadi kita buat pakai metodenya post ya. Jadi http localhost gitu ya. 5000. Nah, ini endpoint-nya login gitu ya. Lalu di bodinya pakai form data ya. Jadi kita akan masukkan email dan password. Nah, email dan password, tadi emailnya ini kita coba. Ini ya, lalu passwordnya 123456 kita coba. Oke, sudah, kita coba send. Nah, ini ada error ya. Di sini logins. Nah, ini berarti ada yang salah di rutenya. Oke, metodenya post methods. Oh, kurang ya kan? Saya bilang kurang ini ya, teman-teman. Kurang kurung buka kurung tutup ya. Saya coba kembali. Oke, loginnya ya dengan bodinya adalah email password yang benar. Nah, ini masalah if not user check password. Kita cek lagi di user controller ya, if not user check pass. Nah, ini ya, kurang titik 2. Oke, kita coba lagi, kita send. Nah, ini berhasil ya, teman-teman. Jadi ketika kita berhasil menggunakan email dan password yang benar yang sesuai dengan yang ada di database, maka kita akan mengenerate namanya akses token. Nah, ini yang dimaksud dengan JWT. Jadi nanti setiap kita mengakses endpoint yang terproteksi, jadi kita harus diminta melampirkan kode token ini ya.
Dan ini ada refresh tokennya untuk memperbaharui token. Nah, bagaimana kalau ternyata kita masukkan password yang atau email yang tidak terdaftar nih, misalnya asal email gini ya. Kita send sini. Nah, dia bilang adalah email tidak terdaftar gitu ya. Atau kita telah menggunakan email yang benar tapi passwordnya salah misalnya. Ini ya. Nih ya. Jadi kombinasi password salah gini. Namun ketika kita benar seperti ini, maka dia akan melakukan generate yang namanya akses token gini. Oke, jadi akses token ini akan kita gunakan next di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke ya teman-teman, saya rasa cukup untuk launchingnya. Jadi hari ini kita telah belajar membuat endpoint login di mana dia berhasil menciptakan akses token dengan Flash JWT Extended. Oke, saya rasa cukup ya. Kalau bingung silahkan komentar saja di video saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan buat tutorial-tutorial untuk membuat user level 2 ya, atau user selain admin. Setelah itu kita akan membuat mengubah password ya, dan setelah itu kita akan koneksikan dengan React.js. Oke ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di seri video berikutnya.